wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti materi pelajaran sejarah kebudayaan pada hari ini. Ya, Pak. Ada sedikit motivasi dulu nih buat kalian sebelum nanti saya mengabsen kelas ini. Saya tanya dulu deh ke Nurholis, ya. Ya, Pak. Sesuai dengan materi yang apa saya sampaikan hari ini. Tahu Rasulullah? Ya, Pak. Kenal Rasulullah? Kenal dengan Rasulullah? Kenal, Pak, dari sejarah. Kenal dari sejarah. Secara langsung? Belum kenal lah. Tapi sayang. Sayang sekali, cinta sekali. Kok bisa? Kita kan nggak kenal, tapi kok sayang? Gitu. Iya, Pak. Nah, itulah yang memang akan kita uraikan juga nanti di sini bersama dengan kalian sebagai implementasi bahwa Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, salah satu bukti bahwa walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak tahu, tapi rasa sayang dan cinta ini pada Rasulullah sudah tertanam, mungkin ya, sejak kita lahir. Ya. Karena ketika memang Rasulullah menjelang wafatnya, siapa yang disebut? Ummati dan umat. Itulah, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya kelak ya. Sebelum saya mengabsen, tolong itu Nurhami bangku belakang dibetulin dulu. Oh, iya, Pak. Kurang rapi ya. Itu rapikan dulu. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kalau memang hadir semua, tapi ketika saya lihat wajah-wajahnya ini betul. Mas Hamim tidak berbohong ini, hadir semua kelihatan. Karena tidak ada satu bangku pun yang tidak terisi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Baiklah, materi kita kali ini nanti kita akan membahas tentang periode Rasulullah, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisa misi dan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Nah, nanti sebelum saya masuk ke materi, saya akan bagi kelompok dulu. Kebetulan ini ada 4 deret bangku ke belakang, jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Nurholis dengan jajaran belakangnya, Otang dengan jajaran belakangnya, Hamidah dengan jajaran belakangnya, dan Aminah dengan jajaran belakangnya. Ya. Nanti dalam pemberian materi akan saya berikan lagi seperti apa metode pengerjaan dari tugas yang akan nanti diberikan oleh saya. Kemudian anak-anakku, materi kita kali ini adalah misi dan dakwah Rasulullah di kota Mekah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, nanti ketika berdiskusi itu saya akan menggunakan gaya koneksitas ya. Jadi siapa nanti yang aktif, kemudian siapa yang nanti mengemukakan pendapat sering, ada yang mungkin diam sama sekali, itu nanti akan saya masukkan dalam penilaian saya. Jadi tolong semuanya, ini nanti aktif, berinteraksi semuanya ya, berinteraksi semuanya. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tidak apa? Ya, kemudian apa sih langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad itu? Yang pertama itu adalah ada penanaman akidah. Nah, pendekatan lemah lembut, merubah perilaku jahiliyah, kemudian mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Gitu kan. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Sama. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada lagi tantangan dakwah. Pasti setiap dakwah Nabi itu yang kita ketahui, yang pernah kita baca ataupun yang pernah kalian baca, itu banyak sekali tantangan, betul?
tidak semulus jalan tol, gitu kan, dengan mudahnya. Dan semua dakwah yang dilakukan Nabi itu berdasarkan apa? Wahyu. Betul, bukan wahyu Ramawati ya. Iya. Ya, ini wahyu dari Allah ya langsung. Nah, ada ancaman dan penghinaan pada Nabi sendiri, kemudian pada pengikutnya, mungkin pada keluarganya ya, para sahabatnya di sana. Salah satu yang kita kenal juga adanya Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah begitu. Ketika dia tetap ada penyiksaan, dia tetap ahad yang dia katakannya. Kemudian di tantangan juga Nabi itu dibujuk dengan harta, tahta, wanita, kemudian bertukar sembah dan memujuk Abi Thalib dan sebagainya. Ada pemboikotan juga ya di sana. Ada pemboikotan juga. Kemudian kita lihat strateginya. Ada yang Syria, yaitu rahasia, ada juga yang jar, gitu kan, yang terang-terangan. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak bilang bahwa semua yang dilakukan Nabi itu adalah berdasarkan wahyu dengan sifat rahasianya turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kemudian berlangsung selama 3 tahun dan sasaran yang pertama itu dalam sifatnya rahasia adalah sasaran keluarga dan sahabat Nabi yang mungkin sempat ataupun pernah kita ketahui dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Pertama-tama masuk Islam. Kemudian, bentar ya, nah, minum dulu bapaknya. Aduh, agak haus ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah terang-terangan di sana ya. Sudah jelas ya, kalau terang-terangan berarti berdasarkan wahyu juga, yaitu turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Sasarannya adalah semua masyarakat kota Mekah. Ya. Kemudian ada yang menolak, ada juga yang menerima, dan kafir Quraisy gencar memusuhi Nabi. Dan yang memusuhinya ini bukan abal-abal lagi ya anak-anak, ya penguasa pada saat itu, penguasa ke kaum kafir Quraisy. Ya, yang ketiganya adalah hijrah. Sampai sini dulu. Nanti tugasnya setelah selesai ya, nanti tugasnya ini dalam kelompok kalian buat rumusan hipotesis sama pertanyaan-pertanyaan penting. Tidak dengan jawaban, pertanyaan-pertanyaan penting saja. Ya, tiap kelompoknya. Kemudian nanti kelompok yang nurholis dengan pertanyaan dan hipotesisnya itu diberikan kepada kelompok otang. Nah, kelompok otang diberikan kepada kelompok Hamidah. Kelompok Hamidah diberikan kepada kelompok Aminah. Kelompok Aminah diberikan kepada kelompok Nurholis. Ya, seperti itu. Jadi sistemnya nanti seperti itu. Selama pertemuan kali ini kita bahas semua yang menjadi jawaban dari teman-teman kalian itu. Setelah itu nanti tanggapi juga oleh kelompok yang sudah memberikan pertanyaan itu, ditanggapi juga. Nah, jadi di sini kita akan melakukan student center juga ya. Bagaimanapun juga tetap kalian itu harus super aktif ya. Tidak hanya kita diberikan materi saja oleh saya selaku pendidik, tetapi di sini kalian akan menghipotesis semua ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum datangnya Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau bodoh. Bodoh di sana itu bukan berarti bodoh yang sudah bisa ngapa-ngapain gitulah. Ya, bukan secara intelektual, tetapi bodoh di sana itu masih memiliki adat istiadat atau perilaku yang sangat buruk yang memang bertentangan dengan aturan agama Islam. Nah, seperti itu. Kemudian sepi ya kelas ini ya. Nah, kemudian Pak, ini fokus. Ini hujan, Pak. Di sini hujan. oh, hujan. Kemudian kelebihan bangsa Arab dengan bangsa ahli syair dan pemberani dan sebagainya. Ya, ini nanti kalian telaah lagi, telaah juga. Siapa tahu nanti akan menjadi bahan
untuk kalian membuat sebuah hipotesis dan juga membuat pertanyaan penting dari sini juga. Dan kelompok yang lainnya tetap itu juga harus memahami juga, karena nanti akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari kelompok yang memberikan pertanyaan itu. Ya. Nah, kemudian misi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin yaitu, nah ini pun bisa menjadi patokan untuk kalian nanti melakukan hipotesis dan sebagainya. Kemudian masyarakat Mekah merespon dakwah Nabi dengan penolakan, ya, hanya sebagian kecil. Kenapa masyarakat jahiliyah itu menolak? Ya, karena pada saat itu mereka sudah memegang kepercayaan politeisme, yaitu menyembah dengan banyak Tuhan, ada yang berhala dan sebagainya, mungkin matahari dan sebagainya gitu. Itulah kenapa sampai banyak penolakan dari ya, apalagi kalau hijrah ya, ketika dia berdakwah sampai ada yang melempar dengan kotoran, apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah dia membalas lagi? Tidak, Pak. Nah, ini yang harus kita implementasikan ya. Ini yang harus kita implementasikan dalam kita sehari-hari. Ya. Nah, ini setelah itu sampai di sana. Nah, sekarang silakan kalian hipotesis apa yang sudah tadi kalian lihat di depan, kemudian buat kalimat pertanyaan penting. Ya, tidak usah dijawab, sekali lagi tidak usah dijawab. Nanti ketika sudah selesai itu bilang ya. Gitu. Nanti akan saya kembali lagi untuk memberikan lembar pertanyaan kalian ke kelompok yang lain. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk itu. Berarti kayak nggak soal gitu ya, Pak ya? Iya betul. Buat soal saja. Ya, buat soal saja, tidak dengan jawabannya. Karena apa? Nanti ketika memang sudah dijawab oleh kelompok yang kita beri pertanyaan, itu kalian tanggapi. Oh ternyata bukan begitu. Tang, bukan begitu, Tang. Ketanyakan bukan begitu, dan sebagainya. Itu kalian jadi. Gak apa-apa, kelas ribut gak apa-apa. Nah, ributnya dengan cara belajar. Gitu. Silakan. Mau buka HP juga silakan. Karena pelajaran tadi sebelumnya itu dipersilakan. Saya juga silakan itu untuk membuka HP. Enggak ya. Catering ya, Pak ya? Catering boleh. Aduh, bentar ya. Saya lihat kuota dulu ini. Oh lupa ya, saya kasih password WiFi sekolah kita aja ya. Ya, Pak. Tapi, jangan berisik, jangan dibilang dikasih Pak Sunandar, nanti gimana gitu ya, jangan. Oke, silakan, sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan yang kelompoknya Nurholis diberikan kepada kelompok Otang. Ya, Pak. Nah, yang Otang diberikan kepada Hamidah. Ya, yang Hamidah kepada Aminah. Yang Aminah kepada Nurholis. Ya. Nah, silakan jawab. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sekarang yang ada tanggapan dari kelompok Nurholis untuk pertanyaan yang diberikan kepada kelompok Otang? Ada tanggapan? Ya, Pak. Oh, tidak ada ya. Bagus, berarti sudah sesuai. Apa yang diharapkan jawaban oleh kelompok Nurholis itu sama dengan apa yang ada di pikiran kelompok
menulis. Ya, kemudian kelompoknya Otang ya, sudah dijawab oleh kelompok Hamidah, Hamidah. Pak. Nah, Iya, Pak. Ya. Kemudian Tidak ada, Pak. ada tanggapan dari kelompok Otang? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dari kelompok Hamidah ada tanggapan? Boten, Pak, sudah bagus. Oh, sudah bagus. Dari kelompok Sudah Aminah? paham. Dari kelompok Aminah? ya Pak, udah bagus Pak. Berarti sudah sama ya. Nah, ketika dilihat nanti dikumpulkan, biar nanti saya lihat sendiri dengan tadi rubrik penilaian ketika diskusi akan saya sandingkan dengan nilai yang sudah dengan nilai nanti yang sudah kalian kerjakan juga pertanyaannya. Kemudian kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama itu misi dakwah Rasulullah di Mekah. Apa misinya? Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Yang kedua membangun manusia yang berakhlak mulia, menyampaikan tentang adanya hari kiamat atau hari pembalasan, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah dari yang gelap menjadi terang benderang, berlaku baik dan memuliakan manusia, membawa kedamaian dan memberikan teladan yang baik kepada manusia. Kemudian peran Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai penerang isi kandungan Al-Quran. Kemudian juga adalah seorang Rasul dan pelindung. Kemudian sebagai pemimpin umat, sebagai penegak keadilan, sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi mungkar dan pembawa berita gembira. Kemudian apa keteladanan yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah sabar. Yang kedua penuh kasih sayang. Maaf ya Bapak salah nulis malu ngantuk itu ya. Jadi sayang harusnya ya. Kemudian dermawan, rendah serta murah hati dan sederhana. Inilah yang memang perilaku ataupun kehidupan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalian yang memang sebagai generasi muda, ya sebagai generasi muda itu memang harus betul-betul keteladanan ini kalian pertahankan, kehidupan ini harus kalian pertahankan. Jangan sampai kita terbawa arus oleh modernisasi gaya Barat, itu yang tidak kita harapkan. Sebagai generasi muda mempunyai prinsip yang memang harus kuat. Tidak boleh kesana kemari ketika memang dalam bergaul dan sebagainya. Karena nasib bangsa ini ditentukan oleh kalian sebagai generasi muda. Ya. Oke, anak-anak, tidak terasa kita mungkin sudah di penghujung waktu pertemuan kita pada hari ini. Sampai di sini, apakah kalian bisa memahami materi yang saya berikan? Alhamdulillah bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Apakah ada kesulitan lain? Ya Pak. Alhamdulillah tidak, Pak. Apakah harus ada perbaikan lagi buat Bapak sendiri nanti untuk menyampaikan materi? Oh Pak, saya pengennya nanti gaya ini, gaya itu, gaya ini. Apakah ada? Ya Pak. Iya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih ya yang memang kalian sudah memberikan kejujuran ya. Kita berefleksi, saya dan juga kalian ya di sini. Nah, kemudian tidak terasa kita sebentar lagi masuk di bel jam pelajaran kedua. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya pada minggu depan dengan materi misi dan sejarah Rasulullah di kota Madinah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang memang super aktif pada pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi